Dikutip dari cnnindonesia.com, rapat paripurna yang berlangsung sejak Senin siang ini dihadiri oleh 318 dari 575 anggota Dewan. RUU Cipta Kerja merupakan pemangkasan sejumlah undang-undang secara besar-besaran dengan tujuan menyederhanakan perizinan dan juga investasi. Namun RUU Cipta Kerja ini menuai polemik karena dinilai merugikan kalangan pekerja. Sebelumnya pada Sabtu malam DPR menyetujui RUU Cipta Kerja untuk disahkan pada rapat paripurna. Suara penolakan datang dari Partai Demokrat dan PKS. Kami persilakan kepada pemerintah. Tolong Pak Ketua. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Telah kita ketahui bersama bahwa pandangan-pandangan fraksi 6 menyatakan setuju secara bulat, 1 menerima dengan catatan fraksi PAN, 2 menyatakan menolak. Sehingga berdasarkan mekanisme tata tertib pasal 312 dan 313 mengacu kepada pasal 164 yang disampaikan tadi, maka pimpinan dapat mengambil berdasarkan pandangan-pandangan fraksi di dalam forum rapat paripurna. Cocok. Bisa disepakati? Sepakat kedua. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Karena itu kami berpendapat 9 alasan KSPI menolak RUU Cipta Kerja yang sudah resmi diserahkan DPR akan dilakukan perlawanan. Bagaimana kalau kemudian DPR tetap mengesahkan RUU tersebut? Ada 3 langkah yang kami lakukan. 1, aksi besar-besaran selama pembahasan di DPR, maupun kalaulah dipaksa untuk disahkan yang merugikan buruh tadi. Aksi nasional, aksi daerah, bahkan tidak menutup kemungkinan aksi yang melibatkan komponen yang lebih luas. Kawan-kawan mahasiswa, mereka terancam. Begitu masuk pasar kerja, tidak punya masa depan. Para ibu-ibu, bapak-bapak terancam karena mengeluarkan biaya tinggi untuk menyekolahkan anaknya. Tidak punya kepastian masa depan untuk anak-anaknya. Para pemuda-pemuda dan pemudi terancam, nggak mungkin mau menikah karena outsourcing dan karyawan kontrak. Indonesia terancam, darurat terhadap kesejahteraan Indonesia. Dan karena itu aksi besar-besaran melibatkan semua masyarakat yang lebih luas dan masif akan dilakukan. Di DPR, di pemerintah, di daerah, bahkan boleh jadi secara nasional akan dilibatkan aksi yang lebih besar-besaran. Menghentikan produksi kalau memang dari sisi petani, kemudian dari sisi lingkungan kita akan ada lagi AMDAL. AMDAL itu adalah analisa mengenai dampak lingkungan. Dalam konsep Indonesia yang baru, orang menjadi itu tidak perlu ada AMDAL. Jadi kalau saya mau bikin pabrik, ya sudah bikin pabrik aja. Protes-protes dari warga sekitar terkait dengan analisa dampak lingkungan itu tidak akan diperhatikan sama sekali. Itu gambaran-gambaran yang saya tangkap dari referensi sebelumnya. Ini perintah. Yang kedua adalah terkait cuti. Tidak ada cuti hamil, tidak ada cuti men, dan segala macam. Dan itu fakta, itu fakta yang kemudian kadang-kadang kita mencoba ada counter dan negara dan segala macam. Tapi yang saya baca, karena saya juga membaca undang-undang segala macam itu dengan konsep undang-undang dimana diskusi. Karena kita dibiasakan negara hukum adalah di Epom juga kan itu sebenarnya dari dulu udah izin. Nah, tinggal begini karena teman-teman KMKI juga masuk hari ini ya makanya kita juga menjelaskan posisi orang dengan ini maksudnya nggak ada uang tapi ada
Hidup! Hidup rakyat Indonesia! Di pedesaan, perjuangan pembebasan nasional yang melahirkan industri nasional akan mengusir imperialisme penjajah sejati di Indonesia, kawan-kawan. Pentingnya gerakan mahasiswa berjuang bersama kelas buruh dan countering masifnya gerakan mahasiswa dalam menentang Omnibus Law merupakan sebuah ekspresi kelas yang tidak bisa diremehkan, kawan-kawan. Kekuatan pemuda mahasiswa merupakan kaum intelektual yang harus mampu menyokong perjuangan kelas buruh dan kaum tani di bawah kepemimpinan kelas buruh. Maka dari itu sangat penting bagi gerakan massa mahasiswa untuk berjuang beriringan bersama kelas buruh, kaum tani sebagai aliansi yang mampu merubah tatanan sosial masyarakat, kawan-kawan. Itulah pentingnya mahasiswa dan pelajar, kawan-kawan. Tidak ada hari depan bagi pemuda mahasiswa yang berjuang sendiri tanpa beraliansi dengan kelas buruh, dengan kaum tani, dengan jargonnya agent of change, kawan-kawan. Sejatinya pemuda mahasiswa tidak akan bisa merubah tatanan sosial apapun jika tidak dipimpin oleh kelas buruh. Maka dari itu kami dari Aliansi Mahasiswa Kabupaten Kuningan, yang memperakaris perlawanan terhadap rejim Jokowi yang menindas serta DPR RI yang hilang hati nuraninya, mengajak kepada seluruh rakyat untuk berjuang bersama-sama di bawah kepemimpinan mahasiswa, pemuda dan kelas buruh untuk mewujudkan reforma agraria sejati sebagai jalan pembebasan rakyat Indonesia tergabungan. Tanpa reforma agraria sejati, tidak akan ada hak demokratis yang didapatkan oleh pemuda, mahasiswa dan pelajar, kawan-kawan. Tanpa pembangunan industri nasional yang berdaulat, yang mandiri, maka tidak akan ada sistem pendidikan yang ilmiah dan demokratis, kawan-kawan. Maka berdasarkan pandangan di atas, kami menyatakan sikap, kawan. Ikuti, kawan-kawan. Satu. Mendukung dan ambil bagian aktif dalam perjuangan rakyat Indonesia untuk membatalkan pengesahan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Berjuang bersama kelas buruh dan kaum tani dalam menentang segala skema neoliberal yang dijalankan oleh rejim boneka, yakni Jokowi Maruf Amin. Yang mana kebijakan tersebut hanya akan menghancurkan kedaulatan nasional dan akan memperluas kemiskinan rakyat Indonesia di tiap pedesaan. Menuntut untuk rejim Jokowi memprioritaskan keselamatan rakyat Indonesia dalam serangan pandemi COVID-19. Berjuang bersama kelas buruh dan kaum tani untuk mewujudkan reforma agraria sejati. Untuk menopang pembangunan nasional yang berdaulat dan mandiri. Kelima, menolak segala skema liberalisasi, privatisasi, komersialisasi pendidikan, serta menuntut diberlakunya sistem pendidikan yang ilmiah, demokratis, mengabdi kepada rakyat. Demikianlah pernyataan sikap kami dalam respon gelombang aksi pemogokan kelas buruh. Sebagai bentuk atas pengesahan RUU Omnibus Law. Cipta Kerja yang syarat dengan kepentingan imperialis Amerika tersebut. Jayalah perjuangan rakyat. Jayalah perjuangan rakyat tertindas. Hidup kelas buruh. Hidup kaum tani. Hidup mahasiswa. Hidup pelajar. Tolak Omnibus Law. Jegal Omnibus Law. Sampai gagal. Katakan
Omnibus Law sekarang juga, kawan-kawan. Omnibus Law sekarang juga. Hidup rakyat. Jokowi Dodo. Jokowi Dodo. Nah, itulah kawan-kawan pernyataan sekalian. Ini sebubar ya kan? Itu sampai mana? Prihatnya tentang kondisi bangsa yang COVID-19 sampai 4.000 jiwa yang terkena COVID, tapi Jokowi malah mengesahkan, mengutamakan kepentingan investasi dibanding keselamatan rakyat. Itu jadi gerakan hari ini adalah kesabaran mahasiswa untuk mengungkapkan kekecewaan terhadap Presiden Jokowi Maruf. Terus tadi yang kira-kira ada sekitar 300 dari kalangan mahasiswa, pelajar, dan ada 3 tuntutan utama itu adalah untuk menjegal Omnibus Law dan minta membatalkan Omnibus Law. Jika masih berani, Jokowi harus membatalkan Omnibus Law. Jadi ini akan dikawal sampai tidak, karena ini dalam Islam itu melawan kezaliman hukumnya wajar. Kemarin kesan-kesannya belum ada. Oke, kalau yang penting orang tetap semangat ya. Nanti karena tekad kita dalam membela rakyat, tekad kita untuk mengabdi kepada rakyat, maka perlawanan itu tidak bisa ditunda. Jadi itu adalah mahasiswa. Dan ini mewakili juga dari wartawan ya. Iya, tadi ada yang menanyakan gimana tidak mengasih kesempatan kepada ngapain mereka tuh berusaha berarti tekadnya kita tuh untuk memberikan pernyataan sikap itu. Sikap aja itu aja. Kalau misalkan enggak apa-apa. Sebagai menyampaikan aspirasi kami gitu ya kepada DPRD. Namun misalkan apabila tidak ada tindakan gitu, tidak ada sesuai dengan tuntutan. Ini bukan, saya sih bukan minta tindakan dari DPRD, tapi fungsi DPRD hari ini adalah mendengarkan apa sih yang menjadi
keresahan sejatinya, yang menjadi sejati keresahan masyarakat. Jadi saya nggak minta teman-teman yang aksi itu nggak minta tanggapan dewan, karena apa suara mereka sudah tidak mewakili kami, jadi nggak usah didengarin. Berarti kita menyampaikan saja, nggak butuh tanggapan mereka. Terakhir apa sih pendapat dari adanya kericuhan Omnibus Law ini di tengah situasi COVID? Karena begini, Omnibus Law itu kan didedikasikan bukan untuk kepentingan tapi untuk kepentingan investasi di wilayah di Indonesia, khususnya di wilayah 3 Cirebon. Dengan adanya Omnibus Law ini sudah jelas bahwa yang diutamakan oleh Jokowi adalah kepentingan investasi dibanding keselamatan. Itu aja palingnya. Ada lagi nggak teh? Ini buat besok ada juga yang mau turun. Itu mah tanya ke Adam aja. Masih ada juga nggak mau terlibat gitu. Terlibat terus. Tanya beda. Terima kasih. Ayo.